Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Elmi Rahmadania dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. Pada video kali ini saya akan membahas tentang anatomi pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler, serta letak nadi arteri yang digunakan untuk menghitung denyut nadi. Sebelum kita membahas tentang anatomi pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler, kita harus tahu dulu apa itu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang dilalui darah untuk dapat sampai ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah dari jantung menuju ke bagian tubuh dan kembali lagi ke jantung. Macam-macam pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri. Arteri merupakan struktur berdinding tebal yang mengangkut darah dari jantung dan disebarkan ke berbagai jaringan tubuh melalui cabangnya. Pembuluh darah arteri mempunyai diameter kurang lebih 25 mm atau sekitar 1 inci dan memiliki banyak cabang. Cabang itu dibagi lagi menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil, yaitu arteri dan arteriol yang berukuran 4 mm atau sekitar 0,16 inci yang mengalirkan darah sampai mencapai jaringan. Di dalam jaringan, pembuluh darah dibagi lagi menjadi lebih kecil, yaitu 30 mikrometer yang dinamakan dengan arteriola. Pembuluh darah arteri dan arteriola tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan dalam, lapisan tengah, dan lapisan luar jaringan ikat. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah yang mengandung oksigen dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju ke jantung. Darah yang dibawanya banyak mengandung karbon dioksida. Pembuluh vena pada umumnya terletak di permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang memiliki diameter antara 7-9 mikrometer, hampir sama dengan diameter eritrosit. Total panjang dalam tubuh sekitar 96.000 km atau 60.000 mil. Pembuluh darah kapiler juga disebut sebagai pembuluh pertukaran air, larutan, makromolekul antar darah, dan jaringan ke darah karena dinding pembuluh darahnya tipis dan aliran darahnya lambat. Ada 3 jenis pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah kontinu atau somatik, pembuluh darah bertingkap, dan pembuluh darah sinusoidal. Letak nadi arteri yang digunakan untuk menghitung denyut nadi. Yang pertama ada radialis yang dapat diraba di pergelangan tangan di sebelah sisi dekat dengan jempol. Yang kedua ada brachialis yang dapat diraba di lipatan siku pada sisi berlawanan. Yang ketiga ada carotis yang dapat diraba di sisi samping leher. Yang kelima ada femoralis yang dapat diraba di pangkal paha. Yang keenam ada poplitea yang dapat diraba di lipatan siku. Dan yang ketujuh ada tibialis yang dapat diraba di sedikit atas tumit kaki. Dan yang kedelapan ada dorsalis pedis yang dapat diraba di permukaan punggung kaki. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.